Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak. Sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak. Dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. 2 orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qing Yu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qing Yu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qing Yu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian
dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Taksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qing Yu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qing Yu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Xin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Su King berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak, sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak, dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin, pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. Dua orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor.
selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qingyu. Rongrong, Sing-Sing, dan Sixi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja, belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qingyu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qingyu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qingyu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Taksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qingyu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qingyu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Sin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent, let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak. Sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak, dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan.
Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman. Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. Dua orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qing Yu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qing Yu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qing Yu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan, pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Taksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qing Yu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qing Yu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Sin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon.
I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my. Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak. Sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak. Dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. 2 orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qing Yu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qing Yu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qing Yu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan, pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu
tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Taksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qing Yu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qing Yu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Xin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak. Sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak. Dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. 2 orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Xin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu
ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja, belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Xin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qingyu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qingyu jatuh sakit karena kelelahan, Xin yang membawanya ke rumah sakit, duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Xin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qingyu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Xin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Paksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qingyu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qingyu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Xin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak, sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak, dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qingyu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya
seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. Dua orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qingyu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qingyu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qingyu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qingyu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qingyu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qingyu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Taksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qingyu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qingyu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Sin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent, let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my...
Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak. Sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak. Dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. 2 orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja, belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qing Yu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qing Yu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qing Yu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan, pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Paksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qing Yu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap,
Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qing Yu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Xin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak. Sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak, dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin, pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. Dua orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qing Yu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan,
Dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qing Yu jatuh sakit karena kelelahan, Sen yang membawanya ke rumah sakit duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qing Yu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Taksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qing Yu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qing Yu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Sin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak, sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak, dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin, pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana.
tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. Dua orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qingyu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qingyu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qingyu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Lisiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qingyu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qingyu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qingyu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Taksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qingyu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qingyu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Sin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Lisiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent, let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu,
Hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Lee Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak. Sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak. Dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Lee Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. 2 orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Lee Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qing Yu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qing Yu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit, duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qing Yu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan, pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Paksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qing Yu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qing Yu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Sin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya,
Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak. Sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak. Dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. 2 orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja, belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qing Yu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qing Yu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit, duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi.
Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qingyu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Xin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan, pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Taksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qingyu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qingyu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Xin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak, sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak, dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qingyu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. Dua orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qingyu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut
jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Lisiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja, belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qing Yu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qing Yu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qing Yu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Paksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qing Yu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qing Yu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Sin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Lisiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka
dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak. Sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak. Dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. Dua orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qing Yu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qing Yu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qing Yu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan, pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Paksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qing Yu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qing Yu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Sin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah
menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my. Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak. Sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak. Dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. 2 orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qing Yu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qing Yu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit, duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qing Yu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan.
Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan, pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Taksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qing Yu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qing Yu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Xin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak. Sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak. Dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. 2 orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Xin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin,
Keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu. Selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor. Selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar King Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qing Yu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qing Yu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit, duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qing Yu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Paksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qing Yu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qing Yu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Sin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak, sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak, dan sebuah pernikahan yang dipaksakan
oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin, pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. Dua orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qing Yu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qing Yu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit, duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qing Yu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan, pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Taksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qing Yu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qing Yu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Sin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon.
I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my. Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak. Sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak. Dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. Dua orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qing Yu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qing Yu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qing Yu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan, pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu
tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Faksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qing Yu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qing Yu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Xin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes, I understand the figures. Confirm the details and proceed. Keep me updated. Thank you. Yes, I understand. Excellent. Let's proceed. Will do. Talk soon. I understand. I'll handle it right away. Yes, I'm on my way now. What? No, that can't be true. Are you sure? How could this happen? Oh my... Focus. Execute the form. Yes, Sifu. Good. Now, counter. I want to thank everyone for being here. Your support means everything to me. Malam itu, hujan turun perlahan di kota, seakan ingin menutupi semua rahasia yang selama bertahan-tahan terkubur rapi. Suking berdiri di depan jendela apartemennya, memeluk dirinya sendiri, menahan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. 5 tahun lalu, ia pergi dengan membawa luka dan perut yang mengandung rahasia terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur oleh satu nama, Li Shiken, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi, takdir selalu punya cara paling kejam untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Kepulangannya kali ini bukan karena cinta, melainkan kontrak, sebuah kerjasama bisnis yang tidak bisa ia tolak, dan sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan. Demi melindungi anak-anaknya, demi menjaga identitas mereka tetap aman, Qing Yu harus menerima perjanjian gila itu. Menikah lagi dengan pria yang dulu mengusirnya dengan dingin. Pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Li Shiken masih sama, bahkan lebih dingin dari yang ia ingat. Tatapannya tenang, suaranya datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang diukur dengan presisi. Ia menyetujui pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab, reputasi keluarga, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya selalu berada di dekatnya. Memanggilnya ayah dalam diam, hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. Dua orang dewasa terluka, berdiri berdampingan, mengikatkan diri dalam ikatan yang tidak lahir dari cinta. Qing Yu menunduk saat cincin itu melingkar di jarinya. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut jika perasaan lama yang ia kubur mati-matian akan hidup kembali. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Sin pulang larut, menjaga jarak, berbicara seperlunya saja. Qing Yu mengurus rumah dengan tenang, memasak, menunggu, dan menghindari tatapannya sebisa mungkin. Namun, setiap pagi saat ia melihat pria itu sarapan diam-diam, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Pria ini dingin, keras, tapi selalu memastikan ia makan tepat waktu, selalu menyuruh sopir mengantarnya ke kantor, selalu diam-diam melindunginya dari gosip luar. Anak-anak adalah rahasia terbesar Qing Yu. Rong-rong, Sing-sing, dan Siksi hidup dengan identitas lain. Memanggilnya Mami dengan suara pelan, belajar untuk tidak bersuara ketika nama Li Shiken disebut. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk anak seusia mereka. Dan mereka tahu
Ayah mereka ada di dekat mereka. Hanya saja, belum boleh tahu kebenarannya. Setiap kali Sin tanpa sengaja bertemu mereka, jantung Qingyu seperti berhenti. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu mirip dengannya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Saat Qingyu jatuh sakit karena kelelahan, Sin yang membawanya ke rumah sakit duduk semalaman di samping ranjangnya tanpa berkata apa-apa. Saat ia bermimpi buruk dan menangis menyebut nama anak kanannya, Sin hanya menggenggam tangannya, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pergi lagi. Ia tidak tahu kenapa hatinya sakit setiap kali melihat air mata wanita itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin menjadi penyebabnya lagi. Qingyu juga mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Sin menatap foto lama sendirian. Bagaimana ia terdiam saat melihat anak kecil. Bagaimana luka di kakinya bukan hanya luka fisik, tetapi pengingat dari masa lalu yang penuh penyesalan. Perlahan, rasa benci di hatinya berubah menjadi iba, lalu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan, pernikahan terpaksa itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perhatian, dan perhatian menjadi rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan panjang, hanya kebersamaan sunyi yang perlahan menyembuhkan. Mereka belajar saling memahami tanpa kata, saling melindungi tanpa janji. Namun, masa lalu tidak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Taksi, kebohongan lama, keluarga yang memihak, dan rahasia anak-anak yang semakin sulit disembunyikan. Semuanya mengancam untuk menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Qingyu tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah cinta yang perlahan tumbuh ini cukup kuat untuk menahan badai. Di tengah malam yang sunyi, Qingyu berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Saat Sin berdiri di belakangnya, tidak menyentuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Li Shiken menyadari bahwa wanita yang ia nikahi karena terpaksa ini, perlahan-lahan tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu dalam ke dalam hatinya. Pagi itu, rumah besar Li terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar menggema, seolah menantikan kebenaran yang akan segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya.